Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hisyam Wafi Syafaat, NIM 2010310080. Saya dari mahasiswa BMIJ 2 MIR IAIN Kudus. Implikasi pertumbuhan atau perkembangan serta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya interaksi antara dua faktor yang sama-sama penting kedudukannya, yaitu faktor hereditas dan faktor lingkungan. Atas dasar informasi tersebut, maka dapatlah ditarik beberapa butir implikasi pertumbuhan atau perkembangan peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut. 1. Pertumbuhan dan perkembangan manusia sejak lahir berlangsung dalam lingkungan sosial yang meliputi semua yang berada dalam lingkungan hidup itu. 2. Interaksi manusia dengan lingkungannya sejak lahir menghendaki penguasaan lingkungan maupun penyesuaian diri pada lingkungan. 3. Dalam interaksi sosial manusia sejak lahir telah menjadi anggota kelompok sosial yang dalam hal ini ialah keluarga. 4. Atas dasar keterikatan dan kewajiban sosial para pendidik, terutama orang tua, maka anak senantiasa berusaha menciptakan lingkungan fisik, lingkungan sosial, serta lingkungan psikis yang sebaik-baiknya bagi proses pertumbuhan dan perkembangannya. 5. Setelah umur kronologis mencapai lingkungan tertentu, anak telah mencapai berbagai tingkat kematangan intelektual, sosial, emosional, serta kemampuan jasmani yang lain. 6. Kematangan sosial merupakan landasan bagi kematangan intelektual, karena perkembangan kecerdasan berlangsung dalam lingkungan sosial tersebut. 7. Kematangan emosional melandasi kematangan sosial dan kematangan intelektual, karena sebagian besar tingkah laku manusia dikuasai atau ditentukan oleh kondisi perasaannya. 8. Kematangan jasmani merupakan dasar yang melandasi semua kematangan sebagaimana yang dimaksudkan sebelumnya. 9. Pendidik yang berkecimpung dalam pengasuhan anak hendaklah memperhatikan keterkaitan antara berbagai segi kematangan jasmani dan rohani dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. 10. Hasil-hasil belajar yang mendasari hidup bermasyarakat banyak dicapai oleh anak dalam keluarga, yaitu sikap dan pola tingkah laku terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. 11. Iklim emosional yang menjiwai keluarga meliputi hubungan emosional antara keluarga, kadar kebebasan menyatakan diri dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. 12. Seorang anak di mana anak usia sekolah adalah seorang realis yang hendak mengenal kenyataan di sekitarnya menurut keadaan senyatanya atau objektif apa adanya. 13. Pada umumnya anak masa sekolah dan masa remaja mengalami pertumbuhan jasmani yang semakin kuat dan sehat. 14. Pemahaman guru terhadap minat dan perhatian peserta didik akan sangat bermanfaat dalam perencanaan program-program pendidikan maupun pengajaran. 15. Karakteristik umum pertumbuhan atau perkembangan peserta didik ialah ditandai dengan kegelisahan, pertentangan, keinginan mencoba segala sesuatu, menghayal, dan aktivitas berkelompok. Implikasi perkembangan dan pembelajaran. 1. Sebaiknya gunakan benda konkret dalam menjelaskan materi pembelajaran. 2.
Sebaiknya menggunakan alat-alat visual sebagai media bantu dalam pembelajaran agar membantu meningkatkan imajinasi atau gambaran bagi peserta didik. 3. Gunakanlah benda yang akrab dengan peserta didik sesuai jenjang umur dan pendidikannya, dari yang sederhana sampai yang kompleks. 4. Penyajian yang padat dan terorganisir. 5. Mengontrol emosi dan memberikan contoh figur yang baik, terutama saat kegiatan pembelajaran berlangsung. 6. Mengubah duduk peserta didik secara berkala agar setiap peserta didik mengalami pengalaman berbeda dan dapat menyesuaikan diri dimanapun. 7. Latihan memecahkan masalah secara konkret agar mindset atau pemikiran peserta didik terbiasa kritis. 8. Latihlah peserta didik untuk bertanggung jawab dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari maupun berhubungan dengan pembelajaran. Beberapa di antaranya seperti menyelesaikan tugas sekolah, berpakaian dengan sopan, bersikap sesuai aturan dan sebagainya kejadiannya. 9. Perkenalkan pada anak permainan yang mengasah otak sekaligus melatih kemampuan fisik seperti permainan tradisional zaman dulu ataupun permainan ringan seperti puzzle. 10. Biasakan melatih anak untuk terbuka kepada orang terdekatnya seperti orang tua, guru, kakak adik, teman, dan sebagainya. Atau dapat perlahan-lahan dibimbing untuk membiasakan menulis catatan hariannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.